Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan kita percaya bahwa Tuhan berkenan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema yang cukup bahkan sangat penting. Ini satu tema yang menjadi esensi kekristenan saudara ya, tentang siapakah Kristus. Tema kita hari ini adalah keutamaan Kristus. Kita buka dari surat Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 15 sampai dengan 23. Kita baca ya. Saya baca, saudara bisa simak dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, saudara sekalian, saya pikir beberapa minggu ini, mungkin sebulan lebih ya, kita sudah belajar tentang surat-surat tulisan Paulus yang dia tulis di dalam penjara, saudara ya. Kita sudah belajar Efesus ya. Sekarang kita belajar ke Kolose. Ya, kita tahu kalau kita belajar entah di Google, entah di literatur buku-buku Kristen, entah juga kita dengar dari banyak pendeta bahwa Kolose ini memang adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi jemaat Kolose ini bukan Paulus yang merintis, saudara. Tetapi ada satu rekan pelayanannya yang bernama Epafras yang waktu di Efesus ketemu dan dia melayani sama-sama. Dan waktu di penjara Epafras datang lagi menjenguk Rasul Paulus, lalu sharing kepada Rasul Paulus soal kondisi orang-orang percaya di Kolose, ya, bahwa orang-orang percaya di Kolose ini sedang disusupi atau dipengaruhi ajaran-ajaran dari guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Ya, ajaran-ajaran ini sebenarnya sejak rasul-rasul sudah ada, saudara ya. Kalau kita belajarnya disebut dengan Gnostik ya. Gnostik itu adalah satu ajaran campuran ya antara filsafat Yunani dengan Yudaisme, saudara. Ya, jadi Gnostik ini salah satu ajarannya adalah bahwa intinya ya cukup banyak, tetapi Gnostik itu adalah satu ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan benar-benar ilahi secara fisik. Dia itu hanya penampakannya tubuh, tetapi dia lebih kepada pura-pura gitu ya, atau seperti misalnya kebangkitannya, dia tidak percaya secara jasmani Yesus bangkit, itu hanya kepura-puraan.
Karena sebenarnya di dalam Gnostik itu sangat bersifat platonik ya. Jadi ini memang sudah ada sejak abad kedua. Ya, jadi Plato itu mengajarkan bahwa yang materi dengan yang non materi, tubuh dengan yang tidak kelihatan itu, tubuh itu semacam kelas 2-nya gitu. Jadi kalau jiwa ada dalam tubuh itu semacam penjara tubuh itu. Ya, jadi tubuh itu sesuatu yang betul-betul tidak bernilai sebenarnya. Nah, kalau Yesus dan Kristus, makanya ada satu pemahaman, salah satunya adalah dogmatisme, bahwa Yesus itu manusia, Kristus itu ilahinya. Jadi semacam jiwanya, jiwa ilahinya manusia Yesus. Jadi waktu Yesus mati pun yang mati itu Yesusnya, Kristusnya tidak gitu loh. Jadi semacam itu gitu. Jadi ada pemisahan. Ini Plato mengajarkan itu, karena Plato itu mengajarkan bahwa tubuh ini sebagai penjara jiwa. Ya, tubuh ini membatasi. Makanya pemahaman Plato itu bahwa yang betul-betul realitas sejati itu ide, gagasan, sesuatu yang bukan materi, bukan fisik gitu loh. Nah, ini dicampur dengan filsafat Yunani yang cukup banyak pada saat itu, lalu bercampur dengan Yudaisme, saudara. Sehingga lahirlah yang disebut dengan Gnostik, saudara. Ya, Gnostik ini cukup hebat di Kolose. Kalau kita baca di pasal 2, ya, dia sampai orang-orang Kolose itu percaya spiritisme yang luar biasa, ya, percaya roh-roh, percaya kepada penglihatan akan malaikat-malaikat segala macam, dan itu diajarkan, lalu bercampur dengan sunat segala macam, ya, hari-hari yang harus kita jaga karena hari-hari itu sudah diatur Tuhan segala macam. Jadi ada satu sinkretisme, percampuran antara filsafat Yunani, Yudaisme, dan bahkan dimasukkan ke dalam gereja. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran Epafras menyampaikan ke Rasul Paulus. Nah, Gnostisme ini juga mempengaruhi orang-orang Kristen, pandangan mereka terhadap Tuhan Yesus, saudara. Jadi banyak mereka itu memahami bahwa Yesus itu ya sifat ilahinya ada, tetapi dia itu tidak Allah 100% gitu ya. Artinya memang jiwanya itu yang ilahi ya. Ini jadi semacam dogmatisme. Gak kedengaran? Halo, tes ya. Jadi seperti itu, saudara ya. Inilah yang membuat Rasul Paulus terbeban, Epafras terbeban untuk menyampaikan ke Paulus, lalu memberikan satu pemahaman siapa Yesus itu. Gitu. Jadi inilah yang menjadi latar belakang Paulus menulis di Kolose, salah satunya di pasal 1 ini. Ya, Paulus menulis bahwa statement yang pertama, Yesus itu adalah gambar Allah. Gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ini yang saya mau jelasin, saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Baik di Yudaisme, baik di manapun, di filsafat Yunani juga sebenarnya Allah itu tidak kelihatan. Allah itu cuma sekedar ide. Ya, kalau konsep ketuhanan Plato itu seperti ini, saudara. Jadi Allah itu apa sih? Allah itu adalah segala sesuatu yang baik, sampai yang paling baik, sehingga di atas yang paling baik ini tidak ada lagi yang lebih baik. Gitu. Yang mulia-mulia sampai titik, sampai yang paling mulia di atas ini tidak ada. Jadi dia hanya sekedar konsep, sesuatu yang sifatnya idealis, tidak pernah ada. Ini mirip ya, kalau orang Yahudi Allah Bapa itu tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Itu ada, maka ada namanya Yahweh, YHWH, saudara. Ya, nah ini perbedaannya, tapi dicampur-campur. Nah itu masuk ke Kolose, saudara. Ya, jadi filsafat itu sepertinya lebih cocok gitu, makanya bisa diakomodir oleh Yudaisme, saudara. Jadi di situ disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Memang di Alkitab menegaskan, kayak misalnya di Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah kecuali anak yang di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi jelas sekali di Yohanes pasal 1 di situ ayat 18 bahwa memang Allah Bapa itu tidak pernah terlihat dan tidak terjangkau oleh kita. Jadi dia adalah pribadi yang untouchable, ya, pribadi yang nggak bisa kita jangkau, saudara. Maka sebenarnya tidak seorang pun pernah melihat Allah, itu benar, saudara. Semua sepanjang Alkitab termasuk Yudaisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah bisa melihat Allah. Allah itu seperti apa? Gitu. Bahkan teolog-teolog mengatakan, kalaupun kita
mengenal tentang Allah itu kita tentang Allah, bukan Allahnya, the holy other kalau istilah Karl Barth, saudara. Jadi kita segala sesuatu tentang Allah, bukan Allahnya. Nggak pernah kita tahu Allah itu seperti apa. Bahkan di agama sepupu kita pun itu Allah itu disebut sebenarnya zat yang nggak kelihatan. Jadi disebut Allah itu seperti apa, mereka pun nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya ini konsep yang universal ya, bahwa Allah itu nggak pernah ketemu. Jadi kalau ada agama itu yang tidak kelihatan itu dipersonifikasikan. Bahkan agama-agama dulu pun seperti itu, saudara. Kalau ada sesuatu yang melampaui dia, yang misalnya ada pohon yang besar yang udah beratusan tahun sejak nenek moyang gua ada di sini, ini pohon ada nih. Jangan-jangan nih ilahi. Jadi itu yang disebut dengan the highest being, konsep apa? Konsep ritual. Jadi kayak ada gelombang lautan yang hebat, disebutlah ada dewa laut segala macam. Jadi gejala alam yang dipersonifikasikan, tapi dia sendiri nggak tahu Allah itu seperti apa. Termasuk konsep Allah-Allah yang politistik. Allah-Allah politistik itu kenapa begitu banyak wujudnya? Ya, yang non monoteis seperti Kristen, Islam dan yang lainnya. Kan ada banyak dewa-dewa. Jadi itu hanya personifikasi. Cara Allah memanifestasikan Allah sendiri kita nggak tahu seperti apa. Baik di agama-agama kuno sekalipun, misalnya agama Jawa kuno, Kapitayan, agama Wiwitan Sunda, itu nggak pernah tahu itu Allah seperti apa sesembahannya Sang Hyang Widi itu. Ya, itu nggak pernah tahu. Termasuk kita, Empu mulai jadi Nabolon, orang Batak, agama orang Batak, nggak ada yang tahu. Taunya kita tuh yang datang, yang jadi kayak semacam inkarnasinya, manifestasinya gitu. Nah seperti itu, saudara. Jadi memang itu pemahaman yang universal. Allah itu seperti apa? Tidak ada satu filsafat, sejarah, atau apapun, bukti arkeologis, bukti apapun yang menyatakan bahwa yang namanya Allah pencipta segala sesuatu itu seperti apa atau pernah dijumpai. Nggak pernah ada, kecuali Allah di dalam perjanjian lama yang menyatakan diri. Itu jelas menyatakan diri, tetapi kan tidak dalam wujud yang kelihatan. Inilah yang menjadi campuran-campuran. Tidak pernah ada yang bisa melihat Allah. Itu jelas karena dosa manusia. Karena kalau kita baca di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, ya, Adam dan Hawa pun waktu pertama hidup juga kan yang disebut dengan berjalan dengan Allah. Apakah itu Allah sejati? Karena kalau kita Allah dalam arti eksistensi yang Allah apa adanya gitu loh. Itu rasanya nggak mungkin karena langkahnya seperti langkah manusia, kata Adam. Ya, jadi itu pasti gambar Allah yang kelihatan ini yang dimaksud. Waktu Daniel dengan teman-teman juga dimasukin dapur api, ada kelihatan seperti anak Allah. Itu ilahi, saudara. Makanya di sini katakan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia satu-satunya. Makanya kata anak tunggal itu bukan anak jadi banyak. Kita disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus itu disebut anak tunggal Bapa, monogenes. Jadi betul-betul hakikat yang sama, satu-satunya yang hakikat Allahnya itu cuma Yesus gitu, saudara. Itu arti kata monogenes, cuma satu. Jadi Allah itu sejatinya tidak bisa kelihatan sampai kapanpun. Nggak bisa. Kita hanya bisa ketemu Allah yang namanya Yesus, karena dialah satu-satunya dalam kekekalan yang menyatakan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Maka di dalam Yohanes pasal 14, nanti buka. Yohanes 14 ayat 7, 8, 9. Itu Filipus pernah tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, Filipus, kamu tuh sudah bersama-sama dengan saya lama. Masa kamu nggak tahu? Barang siapa yang sudah melihat saya, sudah melihat Bapa. Maka Paulus menekankan tadi di ayat 9, ayat berapa? 19 ya tadi ya. Ya, ayat 19. Apa katanya? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ya. Bahkan kalau kita baca lagi di Kolose pasal 1, Kolose pasal, ada lagi ayat yang kurang lebih paralel seperti itu. Kolose pasal 2 ayat 9 mungkin kalau tidak salah.
Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah, apa katanya? Kolose pasal 2 ayat 9 sama nih. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah Bapa yang tidak kelihatan itu, totalitasnya yang maha sempurna, tidak bisa dilihat, yang maha kuasa, yang unlimited, tidak terbatas, itu secara penuh ada di dalam Kristus. Ya, eksistensi Bapa yang tidak bisa dimuat di dalam alam semesta ini. Alam semesta kan tidak terukur tuh. Ya, bahkan kalau Allah itu menyatakan diri, alam semesta itu nggak muat gitu. Makanya disebut Allah itu bertata di Samayim, Ushemi, Samayim. Langit di atas langit, artinya langit pun nggak bisa memenuhi dirinya gitu. Tapi dia sempurna ada di dalam Kristus. Jadi substansi Bapa itu tidak ada yang miss di dalam inkarnasi Kristus. Gitu loh. Mengerti nggak saudara? Kalau kita baca lagi bukan hanya Yohanes saudara, tapi Matius juga tulis begitu. Matius 11:27 coba lihat. Matius 11:27. Ini yang lagi dibenerin sama Paulus ya. Memang ini apa namanya? Ajaran sesat ini memang Alkitab bilang di mana gandum benih gandum ditebar, maka ilalang juga ada. Jadi selalu ada gitu. Kebenaran itu selalu ada ilalang. Gereja itu sepanjang sejarahnya sejak berdiri selalu ada orang sesat, saudara. Ya, nah apalagi sekarang, saudara. Saudara ini di era multimedia, ajaran sesat itu bukan hanya di gereja sekarang, di kamar kita bisa masuk lewat channel-channel YouTube, lewat seminar-seminar, webinar-webinar, saudara. Wah, sekarang itu ajaran sesat nggak bisa dibendung, saudara. Lihatin aja ada gereja yang sesatnya luar biasa, tapi rajin banget bikin seminar, saudara. Ini ngeri, saudara. Jadi kalau gembala sidang nggak punya sense of krisis untuk mengajarkan jemaatnya melengkapi dengan doktrin-doktrin yang benar, oh itu jadi mangsa. Dia buka YouTube sebentar, pendeta bos. Dan bukan hanya sinode yang kita curigain, sinode GBI pun ada yang ngaco, saudara. Nah ini yang mesti kita waspadai. Maka bersyukur saudara ada di Logos, ya. Logos ini seorang hamba Tuhan yang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh belajar. Bukan setahun 2 tahun, saudara. Ya, jadi ini penting. Nah ini juga kita penting kenapa kembali harus dimasukkan ke dalam multimedia. Ini sebagai counter, saudara. Sebagai filterisasi dari gelombang penyesatan yang luar biasa. Kalau dulu hanya terlokalisir ya, udah Kolose terus hanya gereja-gereja tertentu. Kalau sekarang enggak. Ya, belum ateisme. Waduh, ateisme itu begitu luar biasa, saudara. Ya, ateisme itu ada di dalam setiap ilmu pengetahuan. Semua basicnya adalah ateisme. Belum ateisme di dalam humanisme, saudara. Di dalam kemanusiaan itu ada ateismenya, bahwa manusia itu nggak perlu Allah sebenarnya. Orang yang perlu Allah itu yang kemanusiaannya belum mandiri. Oh, macam-macam kalau saya terangin, saudara. Ya, ini ngeri, saudara. Dan bentuknya di dalam sesuatu yang logik banget, saudara. Oke, kita lihat Matius 11:27. Ini Tuhan Yesus yang ngomongnya di ayat 26 mulai, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan apa katanya? Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi antara Bapa dengan anak, antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, anak tunggalnya, itu punya relationship, punya hubungan saling mengenal sedemikian rupa dan eksklusif, saudara. Ya, hanya Bapa yang seperti apa dia kenal, hanya anak yang kenal Bapa seperti apa, dan hanya Bapa yang mengenal anak seperti apa. Karena terbuka semua substansinya. Karena Yesus pun Allah, saudara. Dia Allah, dia anak tunggal Bapa, satu hakikat, saudara. Dan gak ada yang bisa mengenal kecuali kalimat berikutnya, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang apa katanya? Kepadanya anak itu berkenan. Jadi untuk mengenal Allah itu akses kita tertutup, saudara. Manusia nggak bisa mengenal Allah, melihat Allah, tertutup. Karena yang mengenal Allah itu harus Allah hakikatnya, yaitu anak, saudara. Karena sejak kekekalan di dalam Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi hanya Bapa dan Anak yang dari kekal sampai kekal. Manusia nggak bisa punya akses, malaikat juga nggak bisa punya akses. Lo mau tahu Bapa seperti apa? Kalimat tadi, tidak seorang pun bisa mengenal Anak selain Bapa, tidak seorang mengenal Bapa selain Anak, kecuali Anak itu yang berkenan Jadi pintu akses mengenal Allah seperti apa, Bapa seperti apa? No, nggak ada pintu lain kecuali datang kepada Yesus, gambar Allah itu. Maka Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 bilang, tidak seorang bisa sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Nggak ada. Jadi bagaimana konsep agama itu orang yang kenal Allah, tahu Allah, bertemu dengan Allah, defining experience, pengalaman ilahi segala macam. Yes, ada orang pengalaman ilahi, tapi dia nggak bertemu dengan Allah. Yang bertemu dengan Allah nggak ada akses lain kecuali gambar Allah itu satu-satunya, Anak tunggalnya. Dia nggak pernah merasikan dirinya dengan makhluk ilahi lain kecuali putra tunggalnya. Itu loh maksudnya yang sedang dibenahi oleh Paulus. Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang tidak pernah kamu lihat, yang kamu sebut YHWH. Ini gambarnya, ini wujudnya. Barang siapa yang sudah melihat dia, melihat Bapa. Gitu loh. Makanya Paulus menegaskan tadi di Kolose pasal 1 ayat 19, Kolose pasal 2 ayat 29. Di dalam dialah berdiam secara penuh kealahan. Ya, ini menghancurkan gnotisme, menghancurkan doketisme. Jadi bukan hanya kalau ajaran Plato kan fisik itu penjara jiwa, penjara Kristus. Yesus itu tubuhnya, Kristus itu ilahinya. Jadi nggak pernah tuh anak Allah mati katanya. Jadi waktu Yesus disalib, Kristusnya keluar, Yesusnya mati, dan itu ada aja sampai sekarang. Bukan nggak ada, saudara. Nah, ini dihajar sama Paulus. Enggak, secara jasmani ya, ada di situ secara kepenuhan kealahan. Gitu, saudara. Ini yang sedang dibenerin sama Paulus. Kalau bagi orang Yahudi, kekristenan itu agama penyembah berhala sampai saat ini, saudara. Itu nggak beda dengan agama-agama lain. Dianggap penyembah berhala. Tapi orang Yahudi nggak sadar, nggak aware bahwa dia nggak pernah melihat Yahweh. Dia tidak akan pernah bisa mengenal Yahweh. Semua yang dilihat oleh nabi-nabinya dia, Musa ke Abraham ke, itu dalam teologi disebut teopani, penampakan Allah, bukan the real God. Maka di dalam teologi disebut the holy things. Jadi segala sesuatu the holy other. Allah itu the holy other. Sorry, bukan the holy things. Allah itu the holy other. Sesuatu yang transendental. Orang Yahudi nggak pernah ketemu Allah. Dia ketemu hanya penampakan Allah, teopani. Di dalam PL itu jelas Allah pernah datang pada saat Niniwe mau ditunggang balikan oleh belerang. Ingat nggak? Datang dalam bentuk manusia. Ada satu yang Allah. Makanya dipanggil ketika tahu, wah saya sudah melihat Allah gitu. Musa juga dalam bentuk apa? Teopani, semak belukar. Waktu Gideon, semua Allah menampakkan diri. Disebut Allah menampakkan diri. Bukan Allah menampakkan diri dalam keberadaannya, tapi Allah menampakkan diri dengan penampakannya. Itu dokein. Penampakannya jadi dipakai. Dalam bentuk burung merpati. Tapi kalau saat Allah berinkarnasi, anak tunggal berinkarnasi menjadi manusia, dia bukan teopani, dia inkarnasi, memutuskan menjadi manusia. Maka di dalam kekekalan, tubuh Yesus tetap dibawa nggak? Dibawa. Kalau kita baca di Wahyu pasal 5, kan bilang apa? Aku melihat, kata Yohanes, seperti seekor anak domba yang seperti disembelih. Ada lubang paku seperti disembelih, kan ada ciri-ciri fisiknya, bekas ketusuk. Jadi fisiknya masih bawa, dan ada pesta perjamuan. Gitu. Artinya, saudara, Allah secara kekal memutuskan menjadi manusia. Selamanya kita tidak akan pernah melihat Bapa, saudara, di sorga nanti. Ya, kita mau ketemu Bapa, kita ketemu Yesus, saudara. Saya nggak bilang Bapa nggak ada, saudara.
Ya, entah ini misteri Allah Tritunggal yang sampai sekarang kita tidak bisa pecahkan secara logik, tetapi Allah memutuskan seperti itu. Bahwa keberadaannya selamanya akan dikenal di dalam anak tunggalnya. Saudara ya, maka anak tunggal pun disebut YHWH. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Yesus bukan YHWH, dia bukan juru selamat karena dia bukan YHWH, ya ini suruh baca Kolose, saudara. Gitu ya. Ini kayak gini-gini nih, gambar Allah. Ya kalau kita baca di Yohanes pasal di Ibrani pasal 1 juga sama dikaitkan. Ibrani pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan apa katanya? Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan, gitu ya. Jadi, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Paulus lebih spesifik, secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi ini jelas sekali ya di dalam Kolose ini Paulus menegaskan, menghantam satu ajaran campuran yang disebut dengan gnostik, bukan gnosis ya, gnostik. Kalau gnostik, oke, kembali ke yang tadi, saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dinyatakan di dalam Kristus. Jadi kita ketika melihat Kristus, ya dia secara totalitas menyatakan ya Allah Bapaknya. Kita tidak akan pernah bisa ketemu Bapa, tidak bisa menjangkau. Tapi ketika kita menyapa ya Bapa di dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya, yaitu artinya memang kita menyapa Allah Tritunggal, saudara. Gitu ya. Kita harus memahaminya dalam pemahaman semacam ini. Jadi memang mereka punya hakikat yang satu, ya. Hakikat yang satu, yang disebut dengan homoousia. Jadi satu hakikat. Ya, tadi saya menggunakan istilah monogenes. Satu hakikat. Seperti saya dengan anak saya, satu monogenes gitu. Satu hakikat, gennya sama. Jadi genes itu gen DNA. Mono itu sama, satu-satunya. Ya. Jadi kita lihat yang berikutnya sekarang yang sering salah pahami, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini masih bicara soal keutamaan Kristus, tentang keilahian Kristus ya. Ya, ini sekarang masih soal keilahian. Tadi keilahian ini ada 4 kalau nggak salah ya di dalam Kolose ini, soal keutamaan Kristus. Salah satu, yang pertama adalah keilahian Kristus, kealahan Kristus. Kealahan Kristus ada beberapa aspek. Satu, dia adalah Allah sebagai gambar wujud Allah tadi. Kedua, dia adalah pencipta, masih soal ilahi. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung ini itu ditegaskan lebih utama. Ya, ini firstborn. Ya, yang sulung ini bukan berarti, apalagi ada kalimat lebih utama dari segala diciptakan, seolah-olah Yesus adalah ciptaan yang pertama. Bukan, saudara. Tapi yang sulung ini bicara range ya, maksudnya dia sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, itu maksudnya. Kalau kita sering dengar kata akulah alfa dan omega gitu kan ya, akulah yang pertama dan yang akhir, ini dalam konteks ini ya, bahwa sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada, itu loh, maka disebut dia yang sulung. Nah, kata yang sulung ini juga merupakan atau melekat dengan pemahaman Yudaisme, saudara ya. Yang sulung ini kalau di dalam konsep orang Yahudi itu relasinya dengan ayahnya, orang tuanya, bahwa dialah pemilik semua yang dimiliki oleh bapaknya, dia ahli waris. Jadi semua yang dimiliki bapaknya itu dimiliki oleh anak sulung. Itu konsep kesulungan orang Yahudi, Yudaisme. Tetapi yang paling tepat adalah yang sulung ini adalah bicara soal dari segala ciptaan yang sudah ada, dia yang pertama ada. Seperti kata pada mulanya adalah firman. Kan pada mulanya adalah firman itu bukan berarti Yesus bermula, saudara.
Itu artinya pada mulanya itu sesuatu yang justru yang paling pertama dia gitu. Tapi tidak berawal. Sekarang saya ambil contoh. Misalnya, satu kebenaran, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, ya kan? Sejak kapan 1 tambah 1 sama dengan 2? Pernah nggak 1 tambah 1 tuh nggak 2? Nggak pernah kan? Iya, jadi kebenaran itu 1 tambah 1 2. Kalau dibilang pada mulanya firman, jadi yang kata dalam ini kan pakai istilah NRK nih dalam bahasa Yunaninya, NRK. NRK itu artinya pada mulanya, dulu purbakala arkeologi. NRK, in the beginning was the word. Pada mulanya, NRK hologos. Jadi NRK ini dalam bahasa Yunani adalah dulu banget, nggak pernah ada awal, gitu. Nggak pernah awal, seperti kata yang sama waktu dibilang iblis itu sejak mulanya berbuat dosa, penipu. Nggak tahu kapan iblis jatuh dalam dosa. Kok kalau ada teologi ngajarin jatuh dalam dosa, bingung saya, gitu loh. Tapi sejak kapan dia berdosa, nggak tahu. Itu misteri Allah. Dia sejak mulanya adalah penipu, pembunuh. Nah, kenapa Allah izinkan orang-orang makhluk-makhluk seperti itu ada yang nanti kita tanya sama Bapa, sama Tuhan Yesus. Ya, tapi yang saya mau jelaskan adalah bahwa yang sulung di sini, firstborn, itu menjelaskan bahwa dari segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Yesus ciptakan, yang anak ciptakan, itu dia ada dulu. Dia itu penyebab segala sesuatu. Makanya disebut karena di dalam apa katanya? Ayat 16-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Gitu loh. Terus dia ada lagi, yang di sorga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga sana. Dan semua, yang di langit, yang di sorga, malaikat pun dia yang ciptain. Ini yang di sorga tuh. Dia yang ciptain segala sesuatu. Yang di bumi, yang kelihatan. Siapa yang tidak kelihatan? Siapa? Setan-setan itu. Yang tidak kelihatan, sehingga sana, kerajaan, pemerintah, dia yang ciptakan. Bahkan oleh sebab itu dia 17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Makanya kalimat yang sulung dipahaminya di ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Bukan dalam konteks yang utama dari segala. Berarti dia diciptakan. Ini ajaran saksi Yehova begini nih. Ya, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama diciptakan oleh Yahweh. Dia waktu yang pertama diciptakan oleh Yahweh, barulah Yesus jadi pencipta katanya. Karena diambil dari Amsal. Dia bermain-main bersama dengan Allah, menciptakan langit segala macam. Ini ngaco saya. Saya ini bekas orang yang diajar oleh saksi Yehova selama 3 tahun, saudara. Yang ngajarin saya ini saksi Yehova kelas tinggi, saudara. Jadi saya tahu, ya, penggunaan bahasa Yunani pun banyak kelirunya dia. Ya, jadi konteks yang sulung itu bukan berarti dia tuh ciptaan yang pertama, bukan. Ya, tapi segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nggak ada sesuatu yang sudah jadi yang tidak diciptakan oleh dia. Itu kan di Yohanes pasal 1 jelas. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 supaya lengkap, saudara. Kalau yang lainnya nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting ini dulu saya mau ajarin, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ini kan konteksnya sama, ya. Keilahian Kristus dalam konteks Yesus adalah pencipta. Pasal 1. Kan di sini katakan pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Ya kan, tadi udah jelas sekali. Di Matius 11:27 juga begitu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi nggak ada sesuatu yang sudah jadi, sudah ada, bukan Yesus yang ciptain. Nggak ada. Mau di surga, di bumi, di langit, segala macam, malaikat, segala macam, itu semua yang ciptain yang namanya firman Allah, Yesus, gambar wujud Allah itu. Ya. Tapi banyak di ayat-ayat lain juga menyalahkan bahwa kita ini semua ciptaan Allah. Ya betul. Ciptaan Allah. Yang dimaksud ciptaan Allah itu adalah anak tunggalnya, saudara. Itu jelas sekali. Termasuk malaikat. Maka waktu datang ke dalam dunia, di dalam Ibrani pasal 1, malaikat-malaikat pun menyembah dia, saudara. Kan pada baca nggak? Malaikat-malaikat juga menyembah, saudara. Ibrani pasal 1. Karena malaikat-malaikat tahu, dia ini Allah, bukan orang sembarangan. Cuman iblis yang nggak tahu. Maka iblis coba menipu dia.
Kalau salah, tidak salah pasal 1 ya. Nah, Ibrani pasal 1 ayat 6b. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata apa katanya? Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Menyembah siapa? Menyembah anaknya yang dibawa ke dunia waktu berinkarnasi. Jadi seperti itu. Kalau iblis 100% nggak tahu. Makanya di dalam Matius pasal 4 dia bilang apa? Jikalau engkau anak Allah, lompat. Jikalau engkau, dia masih ragu. Kok anak Allah yang gambar Allah yang tidak kelihatan, yang maha kuasa, maha pencipta, kok jadi terbatas gitu loh. Kok jadi manusia yang pencipta tapi jadi lapar? Ya, ini mah bukan gitu. Tapi kalau malaikat yang menyembah Tuhan tahu ini gambar Allah yang tidak kelihatan. Menyembah dia. Sudah dikasih tahu, tapi kalau malaikat-malaikat jatuh nggak tahu, saudara. Ya, ini makanya kenapa iblis Matius pasal 4 terjadi narasi seperti itu. Ya, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, sembahlah aku, gitu ya, saudara. Jadi ini keilahian Kristus. Ya, kata yang sulung itu menunjukkan bahwa dia adalah pencipta, bukan ciptaan yang pertama, tapi pencipta. Karena segala sesuatu dia ciptakan. Maka dia lebih utama dari semua yang diciptakan. Jadi menunjukkan satu ranking, ya, bukan berarti keberadaannya. Dia nggak pernah berawal keberadaannya. Allah yang tidak berawal. Dia adalah Allah yang mandiri, saudara. Allah yang tidak diciptakan. Seperti itu, saudara. Ya, saya nggak tahu masih cukup apa enggak waktunya. Oke, yang ilahinya aja, saudara. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Jadi keilahian Kristus jelas dia adalah perwujudan Allah secara sempurna, menyatakan siapa Bapa, lalu dia pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tidak ada yang sudah ada tanpa atau bukan yang Yesus ciptakan. Lalu yang kedua, keutamaan Kristus ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, ayat 18 ya. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung. Jadi di dalam konteks gereja dia pun adalah kepala tubuh. Kepala gereja. Semua orang percaya ada dalam diri dia, saudara. Itu berelasi dengan dirinya. Ya. Kalau kita baca kenapa Paulus menggunakan istilah konsep tubuh Kristus, ini ada alasan yang sangat kuat, saudara, bahwa keberadaan kita itu pertama tidak individual tetapi kolektif. Ini perbedaannya, saudara. Kekristenan itu terlalu menekankan individual, segala sesuatu tuh kayaknya perjuangan sendiri. Enggak, kalau kekristenan itu konsep tubuh Kristus itu berarti kekristenan selalu dilihat oleh Allah dalam kacamata Kristus secara bersama-sama. Maka jangan tinggalkan persekutuan segala macam. Ya, sehingga kalau bagian tubuh yang sakit, yang lain juga merasakan sakit. Ini ketika kita menerima Kristus, kita dibaptis di dalam tubuhnya menjadi satu, saudara. Ya, nah kalau kita baca, nggak mungkin kepala pisah dari tubuh, saudara. Atau sebaliknya, ketika pisah dari tubuh maka tubuh mati, kepala juga mati, saudara. Ini arti ketika Yesus menebus kita, Dia sedemikian rupa merelakan dirinya menjadi bagian dari kita. Makanya dibilang, engkau di dalam aku di dalam engkau, gitu loh. Waktu di Yohanes 17 dia bilang apa? Dia berdoa kepada Bapaknya supaya di mana aku berada, mereka berada. Di Yohanes 14 juga begitu, saudara. Ya. Aku pergi menjadikan tempat dan rumah bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya gini, Allah ketika berinkarnasi menjadi manusia lalu mati bagi kita, menebus kita, lalu kita menjadi anaknya, Dia memutuskan untuk nggak pisah dari kita, gitu. Ngerti nggak? Relasinya dengan kita itu kekal, nggak bisa diputuskan oleh dosa, saudara. Maka anugerah kemurahan Tuhan itu melampaui dosa kita. Saya harus bilang begini, saudara, saya bukan orang yang boleh berbuat dosa. Oke, 5 menit lagi, saudara.
Ya, saya mau bilang begini, dosa kita yang diampuni, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, bahkan dosa nanti saya lakukan, saudara. Tapi bukan berarti pemahaman ini membuat saya jadi hidup sembarangan, tidak, saudara. Siapakah orang yang dengan kemurahan ini berani hidup sembarangan, saudara? Dengan kebaikan Tuhan yang seperti ini, saudara. Penebusan Tuhan itu sempurna. Dia sudah memutuskan secara kekal bahwa dia menjadi bagian dari kita. Dia kepala. Sejak awal dia sudah tahu, saya ini penuh dengan kelemahan. Maka anugerah Tuhan selalu cukup. Maka Paulus menggunakan istilah di dalam Roma pasal berapa, lupa saya, pasal 7 atau pasal berapa, menggunakan istilah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu artinya apa ya? Lebih dari melimpah, saudara. Itu istilahnya apa ya? Super apa gitu ya? Apa kasih karunia yang berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah itu artinya melampaui keberdosaan kita, ya. Gitu. Jadi bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ini ada satu doa yang mungkin kita jarang perhatikan. Ini terakhir saya kasih ayat soal keilahian Kristus. Yohanes 17. Ini kita jarang perhatikan. Tapi jangan saya baca, jangan membuat kita jadi hidup sembarangan, ya. Tapi saya baca minimal kita tenang bahwa kemurahan Tuhan itu selalu cukup buat kita, saudara. Ini doa Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17. Kita tenang dulu, saya baca dulu, saya cari dulu. Yohanes pasal 17. Ya. Aku menguduskan diriku untuk mereka, gitu loh. Ya, Yohanes 17, bukan 14. Yohanes 17. Ini kegalauan Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke kayu salib, tapi sekaligus menjadi garansi bagi kita tubuhnya untuk kita tenang dan tidak khawatir. Makanya dikatakan barang siapa yang di dalam tanganku, tidak seorang pun yang bisa merebutnya dari tangan Bapa, dari tangan anak, ya. Lihat di ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku, apa katanya? Menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku menguduskan mereka, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kalau ada teks firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu bukan satu perintah imperatif yang membuat kita harus berjuang kudus, tidak. Tetapi ini bukan sembarangannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan yang kita miliki itu karena Allah kudus, saudara. Maka dibilang, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, saudara. Jadi begini, ini konsep ini, doa ini itu diambil dari konsep imam besar di dalam perjanjian lama, saudara. Imam besar bikin dosa, itu semua mati bangsa Israel. Ketika hari perdamaian, kalau imam besar mau masuk ke dalam bait Allah, ke dalam apa? Tabernakel. Ya. Jadi kalau imam besar bikin dosa, itu dianggap berdosa semua satu bangsa. Karena imam besar itu mewakili seluruh bangsa Israel ketika datang kepada Allah Yahweh yang Maha Kudus, saudara. Maka Yesus disebut imam besar. Dia boleh berdoa seperti ini. Jadi dia ini waktu menjadi kepala kita, dia taking full risk, mengambil seluruh resiko. Kita yang lemah, kita yang kurang ajar, kita yang luar biasa jahat, dia ambil semua resiko, saudara. Maka Paulus katakan waktu dia menjelang kematian, Tuhan, dari semua manusia paling berdosa, aku paling berdosa, tapi aku mendapat kasih karunia. Kemurahan semacam ini, apa yang membuat kita jadi hidup sembarangan, saudara? Tidak ada. Maka kehidupan kudus kita bukan karena begini, saudara, tapi karena melihat hati Tuhan yang merelakan dirinya, mempertaruhkan seluruhnya untuk kita, saudara. Apalagi yang mesti dilakukan? Kalian mesti kaya, saudara, baru mengasihi Tuhan.
merendahkan Tuhan, saudara. Diberkati bisnisnya, baru mencintai Tuhan luar biasa. Begitu bisnisnya bangkrut lagi, cinta Tuhan begitu hilang sama dia. Please deh, ya. Lu murah banget mencintai Tuhan seperti itu. Lihat dong. Ini kemurahan Tuhan semacam ini. Mengerti saudara? Waktu dia katakan, saya kepala bagi kamu. Artinya ada apa-apa sama saya, ya efeknya ke kamu. Tapi apa-apa sama kamu, belum tentu saya akan mematikan kamu. Lihat, kalau tangan kita sakit kan gak ada masalah. Tapi kalau kepala kita putus, kita mati semuanya, saudara. Itu imam besar, arti imam besar. Paham saudara ya? Jadi ini yang mau dihantam Kolose. Ajaran sesat itu begitu jahat, saudara. Kalau mau dengar-dengar YouTube pendeta-pendeta yang lain, lebih baik WA dulu Pak Sigor. Pak Sigor, kalau pendeta ini gimana? Saya ini selama ini lagi udah denger ini berapa kali nih. Gitu. Ya kalau sungkan Pak Sigor boleh ke Paniko, atau kalau sungkan boleh ke saya tanya. Ya saya nggak bisa jelasin yang lain. Jadi keilahian Kristus ya dia sebagai gambar wujud Allah dan sebagai pencipta segala sesuatu. Maka disebut yang sulung. Jadi kalau ada ajaran yang bilang yang sulung itu Yesus ada pernah punya awal, ciptaan pertama itu jelas ngaco. Lalu Yesus sebagai kepala gereja. Nanti yang ketiga, Yesus sebagai mendamaikan segala sesuatu. Sebagai pendamai segala sesuatu. Ini konteksnya mungkin kalau saya bahkan kita nggak pernah dengar. Dia mendamaikan segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang ada di surga juga yang ada di bumi. Mendamaikan apa? Itu kan nggak tahu, saudara. Baru nanti mendamaikan semua manusia berdosa. Ya, jadi memang jelas, saudara. Dosa itu satu-satunya pendamaian adalah Yesus. Dosa itu nggak bisa selesai tanpa Yesus. Itu maksudnya. Ya, jadi manusia berdosa itu nggak pernah bisa selesai di hadapan Allah kecuali jalannya melalui Yesus. Itu kurang lebih yang keempatnya itu, pendamaian terhadap semua dosa manusia. Ya, tapi kalau yang pendamai segala sesuatu nanti kalau memang ada berikutnya saya bisa jelaskan. Oke? Ya, kita tunduk kepala, kita mau berdoa.